Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Yang saya hormati Menteri Agama dan jajaran Eselon 1 Kementerian Agama, Gubernur Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Ketua Badan Wakaf Indonesia, jajaran perwakilan BWI Provinsi dan Kabupaten Kota, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam acara rapat koordinasi nasional Badan Wakaf Indonesia dalam rangka mematangkan rencana dan langkah-langkah BWI ke depan untuk memajukan dan mengembangkan wakaf sebagai salah satu dana sosial masyarakat di tanah air. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada Menteri Agama, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Wakaf Indonesia, serta seluruh pihak yang telah mendukung, berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan berbagai program wakaf di tanah air. Dalam berbagai kesempatan, saya senantiasa menekankan pentingnya pemanfaatkan teknologi dan platform digital untuk membantu mempercepat transformasi wakaf produktif. Karena itu tema Rakornas BWI kali ini, yakni era baru perwakafan nasional melalui transformasi digital, sejalan dengan apa yang saya katakan tersebut. Nah, inovasi teknologi telah mendorong fenomena digitalisasi di berbagai bidang. Memanfaatkan teknologi dan platform digital bagi peningkatan kesadaran berwakaf sangat penting, terutama bila kita ingin menjangkau generasi milenial yang sehari-hari akrab dengan teknologi digital. Untuk itu, literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai platform media sosial, serta kontinu dan dengan narasi yang mudah difahami oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf. Dalam melakukan pengumpulan wakaf, misalnya terdapat beberapa platform digital yang dapat digunakan antara lain melalui sistem Quick Response Code atau QR Code, platform pembayaran digital atau e-wallet seperti Link Aja Syariah, OVO, dan lainnya, serta proses auto debit rekening perbankan baik melalui e-banking maupun mobile banking. Dengan demikian, para wakif akan menjadi lebih mudah dalam berwakaf. Layanan publik terkait wakaf seperti pembuatan akta ikrar wakaf di kantor urusan agama KUA, pendaftaran dan pergantian nazir di BWI dan lain sebagainya juga akan semakin optimal dengan didukung oleh layanan secara online, e-service. Dengan digitalisasi tersebut sekaligus dapat dilakukan pemutakhiran database nadir secara komprehensif serta mendukung upaya mewujudkan pelayanan prima, service excellent dalam pengelolaan wakaf. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong transparansi pelaporan pemanfaat wakaf perlu dilakukan agar para wakif memperoleh informasi tentang investasi dan imbal hasil dari wakaf uang, laporan pengelolaan aset wakaf produktif lainnya, dan penyaluran kepada mauquf aleh secara real time. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan wakaf juga memungkinkan kita memiliki sistem informasi wakaf nasional sekaligus sebagai big data wakaf nasional yang bermanfaat untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam berwakaf. Pemetaan potensi wakaf, realisasi, dan lalu lintas dana wakaf yang terjadi,
Dan dengan demikian kebijakan pengelolaan wakaf secara nasional akan dapat disusun secara lebih baik. Namun demikian, upaya transformasi digital dalam pengelolaan wakaf tersebut tentu memerlukan komitmen. Karena itu sinergi yang lebih kuat antara BWI Pusat, perwakilan provinsi serta kabupaten kota dengan Kementerian Agama, Bank Indonesia, beserta seluruh kantor perwakilannya di daerah, serta berbagai stakeholder lainnya perlu terus diperkuat. Para hadirin yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2021, Presiden telah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, GNWU, sebagai tanda dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern yang mencakup dua hal penting. Pertama, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf diperluas, tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi benda bergerak berupa uang dan benda bergerak lainnya selain uang seperti kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga syariah. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2002 tentang kebolehan wakaf uang. Yang kedua, pembenahan tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak yang dimulai dengan pembenahan tata kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Saya mendorong agar BWI mengoptimalkan potensi wakaf yang ada, misalnya dengan menggali wakaf dari perusahaan atau membuat CSR menjadi wakaf. Saya juga ingin mendorong agar BWI terus melakukan perbaikan tata kelola wakaf, terutama dalam kapasitasnya sebagai regulator. Salah satu contoh perbaikan tata kelola adalah perbaikan proses sertifikasi data aset wakaf. Dari laporan yang saya terima, data aset wakaf nasional menunjukkan bahwa dari jumlah tanah wakaf 397.322 persil, baru 60,22% atau 239.279 persil yang sudah bersertifikat. Sedangkan 39,78% atau 158.043 persil masih belum bersertifikat. Tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan sengketa baik dari ahli waris maupun dari pihak lain, dan bahkan bisa berubah statusnya menjadi bukan wakaf. Sejumlah kendala sertifikat tanah wakaf yang dihadapi antara lain adalah minimnya pemahaman nadir tentang pengamanan aset wakaf. Kemudian juga prosedur sertifikasi yang masih dirasa masih menyulitkan. Kemudian biaya sertifikasi yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Untuk itu saya berharap BWI segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki hal tersebut. Khusus mengenai biaya sertifikasi tanah wakaf, saya minta agar forum ini mengusulkan agar pemerintah memberikan pembebasan biaya sebagaimana yang telah diterapkan oleh Kementerian ATR BPN dalam program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran berwakaf melalui sosialisasi, literasi, dan edukasi juga perlu diperbaiki. Sampai saat ini, data literasi wakaf di Indonesia masih termasuk kategori rendah dengan skor 50,48, lebih rendah dari literasi zakat yang masuk dalam kategori sedang dengan skor 66,78. Untuk mengatasi persoalan literasi tersebut, BWI hendaknya melakukan sosialisasi wakaf uang dengan gencar. Masyarakat perlu mengetahui bahwa wakaf uang ini
dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak harus berjumlah besar. Namun demikian, upaya mendorong literasi wakaf uang juga harus disertai dengan transparansi proses penyaluran melalui laporan teraudit serta akad yang mengikat. Edukasi tentang wakaf uang dan wakaf melalui uang harus ditekankan pada kewajiban nazir dalam menjaga agar nilai pokok wakaf tidak berkurang. Wakif perlu diberikan pemahaman mengenai pengembangan wakafnya melalui berbagai instrumen investasi syariah yang hasilnya akan digunakan untuk membantu kegiatan sosial dan kegiatan kebajikan lainnya. Pemberi wakaf atau wakif juga perlu diberikan pemahaman bahwa mereka dapat mewakafkan uang untuk satu tujuan tertentu, misalnya membangun rumah sakit atau melakukan satu usaha. Dalam hal ini, peran nazir adalah sebagai penerima, pengumpul, dan penyalur wakaf kepada penerima wakaf sesuai dengan keinginan wakif. Dari contoh di atas kita melihat bahwa nazir harus memiliki kompetensi khusus dalam mengelola wakaf. Untuk itu saya mengharapkan dalam rapat koordinasi nasional ini perlu disusun rencana strategis untuk membina para nazir agar dapat memiliki kompetensi dalam melaksanakan fungsinya. Dalam kaitan ini saya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan BWI bersama Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan komunitas wakaf produktif yang telah memulai dengan menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI Nazir. Saya berharap SKKNI ini dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi kepada para nazir. Melalui pendidikan dan pelatihan kepada nazir berdasarkan SKNI tersebut, para nazir akan tersertifikasi, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik dalam pengelolaan zakat. Tidak hanya dari sisi masalah fikih wakaf, namun juga memahami tata kelola harta benda wakaf, termasuk penggalian potensi seperti wakaf dari perusahaan, pengembangan aset wakaf, serta penyaluran hasil manfaat kepada para mauquf alaih. Para hadirin yang saya hormati, penguatan kelembagaan BWI juga menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Status kelembagaan BWI sebagai lembaga non-struktural, LNS, yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu diperkuat dengan penganggaran yang mencukupi dari APBN dan atau APBD, namun tetap mengedepankan independensinya. BWI perlu mendorong agar pelaporan nazir dapat dilakukan dengan teratur dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat perwujudan pusat data wakaf nasional. Selain itu perlu dipikirkan pula untuk mengakomodir berbagai perkembangan wakaf modern, tata kelola wakaf modern yang melibatkan industri keuangan dan investasi, dan sistem penjaminan investasi pada proyek wakaf. Hal ini perlu untuk segera ditindaklanjuti. Menutup sambutan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran BWI atas kerja kerasnya selama ini. Semoga rapat koordinasi nasional ini dapat menghasilkan rumusan, rencana, dan target kinerja terbaik, serta menjadi sarana untuk semakin menguatkan komitmen dan kerjasama seluruh jajaran BWI. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat koordinasi nasional BWI ini secara resmi saya buka. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.